Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, Angkatan 13 PPSDM Regional Bandung akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis isu global pandemi COVID-19. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fauzi Azhari SPD, lalu Fitri Walia SPD, kemudian Vina Fadila Fatmawati SPD. Sebelumnya, kami telah menganalisa beberapa isu hangat tentang COVID yang sedang berkembang di Indonesia. Di antaranya, munculnya varian baru corona di dalam negeri. Lalu, rumah sakit tidak dapat menampung pasien COVID karena kurangnya tempat isolasi. Kemudian, masih pro kontranya vaksin dan pendistribusian pemberian vaksin, diberlakukannya lockdown di beberapa daerah. Lalu yang terakhir, lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia menggila dan memecahkan rekor. Kami menentukan isu prioritasnya menggunakan metode AKPL. Adapun dari hasil tersebut, kami menemukan bahwa lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia menggila dan memecahkan rekor, memenuhi semua poin dalam AKPL. Berikut merupakan penjelasan AKPL dari setiap poinnya. Yang pertama, aktual, yakni sedang hangat dibicarakan di Indonesia, diperkirakan akan atau sedang terjadi di ruang lingkup masyarakat. Kemudian, kehalayakan, yakni isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Lalu, problematika, yakni isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Yang terakhir, layak, yakni isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Setelah menganalisis isu global menggunakan teknik APKL, selanjutnya kami menganalisis masalah dengan fishbone, di mana fishbone analisis ini merupakan salah satu alat analisis yang kami lakukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang meningkat dan bahkan memecahkan rekor. Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan analisis fishbone yang kami buat, kita mulai dari faktor man, orang ataupun subjek. Pertama, pola pikir masyarakat kurang memahami pentingnya penerapan 5M. Kedua, anggapan masyarakat yang merasa kebal terhadap penyakit sehingga tidak memperhatikan aturan protokol kesehatan yang berlaku. Ketiga, banyaknya mobilitas kegiatan di masyarakat yang tidak diminimalisir sehingga terjadi lonjakan COVID yang meningkat. Faktor kedua berdasarkan metode ataupun langkah ataupun proses yang terjadi. Pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi. Vaksinasi sudah mulai gencar dilaksanakan oleh pemerintah, namun masih terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat yang menyebabkan pelaksanaan vaksinasi belum terrealisasi dengan maksimal. Yang kedua, kurangnya pengawasan tenaga teknis dalam menindak pelanggar aturan protokol kesehatan. Di tengah maraknya lonjakan kasus pasien yang terpapar COVID, bahkan dirangkum dalam Detikom bahwa sepekan ini telah mencapai 4 rekor kasus tinggi penyebaran COVID, yaitu pada tanggal 21 Juni sebanyak 14.000 kasus, tanggal 23 Juni sebanyak 15.000 kasus, pada tanggal 24 Juni
sebanyak 20.000 kasus, dan tertinggi yaitu pada tanggal 26 Juni sebanyak 21.000 kasus. Total kasus positif corona saat ini mencapai 2.093.962 kasus. Namun, sampai saat ini pengawasan masih belum terkontrol dengan maksimal. Selanjutnya, environment atau faktor berdasarkan lingkungan. Pertama, tidak patuhnya masyarakat menyebabkan pasien COVID meningkat drastis. Kedua, masuknya varian baru COVID-19 menyebabkan lonjakan pasien terus meningkat, bukan karena mudik. Banyak yang beranggapan pasca lebaran atau mudik akan terjadi peningkatan kasus COVID yang signifikan. Namun kenyataannya, lonjakan kasus COVID justru terjadi karena adanya varian COVID baru, terutama varian yang dianggap berbahaya atau yang termasuk ke dalam VOC, yaitu varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Khususnya pada varian baru COVID Delta, seperti yang terjadi di India. Varian Delta memiliki sejumlah karakteristik mutasi yang membuat varian tersebut berbeda dan berbahaya. Varian ini diketahui dapat menginfeksi kembali pasien COVID-19 dan makin memperlemah kekebalan tubuh pasien. Selain itu, penyebaran virus baru jenis Delta dari satu orang yang terpapar virus corona berjenis Delta dapat menularkan kurang lebih 5-8 orang. Adapun ciri-ciri gejala orang yang terpapar COVID varian Delta yaitu sakit perut, hilang selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, dan gangguan pendengaran. Kemudian faktor selanjutnya material atau faktor penyebab berdasarkan informasi maupun sumber daya yang tersedia. Yang pertama, ketersediaan fasilitas ruang di rumah sakit rujukan masih terbatas. Banyaknya lonjakan kasus COVID-19 menyebabkan beberapa rumah sakit di beberapa tempat maupun daerah tidak dapat menampung sejumlah pasien yang terus bertambah. Bahkan sampai disediakan tenda-tenda darurat untuk pasien yang terpapar COVID. Yang kedua, fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai. Contohnya tempat cuci tangan. Beberapa di tempat umum masih kekurangan tempat untuk mencuci tangan ataupun tempat-tempat untuk menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dari analisis Fishbone tersebut didapatkan beberapa akar masalah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang mengalami peningkatan dan bahkan pecahkan rekor adalah 1. Pola pikir masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya penerapan 5M. 2. Anggapan masyarakat yang merasa kebal terhadap penyakit sehingga tidak memperhatikan prokes. 3. Banyaknya mobilitas kegiatan masyarakat yang tidak diminimalisir. 4. Kurangnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi. 5. Kurangnya pengawasan tenaga teknis dalam menindak pelanggar aturan prokes. 6. Pembatasan jumlah pengunjung pada tiap pusat perbelanjaan yang masih belum optimal. 7. Tidak patuhnya masyarakat menyebabkan pasien COVID-19 meningkat drastis. 8. Masuknya varian baru COVID-19 yang menyebabkan lonjakan pasien terus meningkat, bukan dikarenakan mudik. 9. Ketersediaan ruang di rumah sakit rujukan COVID terbatas. 10. Fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai, contohnya tempat cuci tangan. Untuk menangani akar permasalahan tersebut, berikut solusi dari permasalahan isu yang dibahas, yaitu
Pertama, meningkatkan kembali sosialisasi dan kerjasama yang solid dari berbagai pihak terkait aturan penerapan Prokes 5M, mulai dari keluarga, RT atau RW, dan seterusnya. 2. Kesadaran mengurangi mobilitas masyarakat agar terhindar dari COVID-19. 3. Perketat dan monitoring anjuran pelaksanaan dan penggunaan vaksin. 4. Diberlakukannya aturan pembatasan jumlah pengunjung di pusat perbelanjaan. 5. Perketat monitoring secara menyeluruh di jalanan maupun tempat umum, terutama pusat perbelanjaan, terhadap pelaksanaan Prokes 5M agar mampu menekan penyebaran COVID-19. 6. Perbanyak fasilitas ruang di setiap rumah sakit rujukan. 7. Disediakan fasilitas sarana dan prasarana tempat cuci tangan di jalan atau trotoar maupun di tempat umum. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.